Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, ya, kita belajar tentang bab 1 yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Nah, makhluk hidup itu apa saja? Manusia. Iya, manusia. Kita ini semua apa? Manusia. Manusia. Nah, manusia itu ada bagian-bagiannya tidak? Ada. Ada kan? Apa saja? Iya, terus kepala. Apa lagi? Mata, hidung, mulut, telinga. Iya, semuanya pintar-pintar. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, kalian mengetahui peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Peserta didik bisa menaikkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri serta berkembang biak. Ya. Nah, tadi kita belajar tentang makhluk hidup yaitu manusia. Ya, sekarang kita belajar tentang tumbuhan. Manusia itu butuh tumbuhan tidak? Untuk apa? Makan. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga butuh makan. Nah, bagian-bagian tubuh tumbuhan ya memiliki ya ini ada ibu bawa. Ini adalah sebuah tanaman. Siapa yang tahu ini tanaman apa? Iya, ini tanaman cabai. Nah, tanaman cabai ini mempunyai bagian-bagiannya. Ya, yang pertama ini apa namanya? Akar. Ini batang. Nah, terus daun. Terus ada buah. Ada bunga. Nah, apa? Siapa yang tahu fungsi dari akar itu apa? Ya, Yolanda apa? Dari dalam? Iya, untuk menyerap air dari dalam tanah. Kalau fungsinya batang apa? Mengangkat air yang diserap tadi akar, mengangkat air ke bagian tumbuhan ya. Nah, bagian-bagian dari tumbuhan itu ya, itu dia adalah akar. Nah, akar itu ada berapa sih? Siapa yang tahu? Ada berapa jenis akar? 2. Apa saja? Ya, akar serabut dan akar tunggal. Akar serabut atau akar tunggal juga memiliki contohnya. Coba siapa yang tahu? Apa sih contoh dari akar tunggal itu? Pohon mangga. Yang disebut dengan akar tunggal yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Nah, ini biasanya yaitu tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil itu adalah tumbuhan yang berkeping dua. Contohnya tadi mangga, rambutan, durian, ya kan? Nah, akar yang kedua itu adalah akar serabut. Nah, apa yang dimaksud dengan akar serabut? Iya. Nah, contoh
depan kelas kan. Nah, yang kedua itu batang basah. Batang basah itu maksudnya batangnya yang lunak. Nah, ini ibu bawa contohnya. Ini apa? Ini tanaman apa? Siapa yang suka makan sayur ini? Saya, Bu. Iya, semua suka. Ibu juga suka. Nah, ini dikatakan batang basah karena dia apa tadi batang basah? Lunak dan berair dia. Nah, lunak dia, berair dia. Nah, itulah dia. Lalu yang ketiga batang rumput. Ya, seperti padi, ya. Nah, ini dia batang rumput. Ini apa? Serai. Inilah dia dikatakan batang rumput. Inilah contohnya. Sudah? Nah, yang berikutnya kita belajar tentang itu tadi ada dia akar, batang, dan daun. Akar, apa fungsi daun? Di daun itu tempat tumbuhan membuat makanan. Supaya apa? Makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan agar tanaman bisa tumbuh. Nah, seperti halnya juga kita, ya. Kita juga perlu makan makanan. Makanan untuk apa? Hidup. Untuk tumbuh. Dari kamu lahir jadi seorang bayi, anak-anak, remaja, lalu bertumbuh menjadi dewasa. Nah, daun itu terdiri dari 4 bentuk, ya. Bentar, ibu ambil contohnya. Contoh-contoh dari bentuk-bentuk daun. Ya, bentuk-bentuk daun. Ini dia daun keladi. Ini dia daun kates atau pepaya. Ini dia daun mangga. Nah, daun mangga ini bentuknya menyiring. Lalu daun pepaya dia menjadi. Lihat, ini dia tulang daunnya. Ya kan? Tulang daunnya menjadi. Nah, ini tadi tulang daunnya menyiring. Nah, kalau ini dia daunnya melengkung. Ya. Nah, contoh dia yang sejajar itu tahu tanaman jagung? Tahu. Ya, daunnya ke atas, tulang daunnya ke atas. Itu dikatakan dia tulang daun sejajar. Nah, untuk pelajaran hari ini, ya, Ibu mau memberikan tugas, ya. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Kamu isi bagian-bagiannya, ya. Ibu kasih tugas. Tadi kalian ibu sudah memberitahu, ya, apa-apa saja bagian dari tumbuhan. Coba ayo dikerjakan. Kelompok 1.
Jangan hasilnya. Ini dari hasil dari kelompok 2. 5. Lompat berkembang biak tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji-biji. Inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Batang. Fungsi batang menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Fungsi daun tempat tumbuhan membuat makanan dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Fungsi buah tempat penyimpanan tanaman makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, tepuk tangan semua. Ya. Nah, ya, kalian jangan lupa bahwa bagian-bagian dari tumbuhan itu memiliki akar, batang, dan daun. Nah, apakah semua tumbuhan itu ada bunganya? Ibu mau tanya, apakah semua daun itu, tanaman itu memiliki bunga? Tidak. Ya, tidak semua tanaman itu memiliki bunga. Nah, ya, untuk merefleksi pelajaran hari ini, ya, Ibu mau refleksi dulu kalian. Apa hasil yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Iya, tentang tumbuhan. Terus, tumbuhan itu memiliki bagian-bagiannya. Apa saja? Bunga dan buah. Wah, iya, tadi fungsi yang pertama akar apa? Untuk menyerap air. Untuk menyerap air dari dalam tanah. Apa fungsi batang? Untuk menyalurkan air dari iya, fungsi dari daun. Iya, bunganya apa berfungsi untuk? Iya. Ya, bahwasanya ya tanaman itu sangat bermanfaat bagi manusia sebagai terus bahan perabot, terus Obat-obatan. sebagai bahan pembuat obat-obatan. Nah, itulah dia pelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian pelajaran hari ini? Senang. Bagaimana senangnya? Karena kita tahu bahwa tumbuhan itu sangat penting. Nah, cukup hari ini pelajaran kita. Ya, besok kita akan mempelajari bagaimana ya tumbuhan itu mendapat makanan. Besok kita lanjut pelajaran kita. Simpan bukunya, ya. Ayo, bisa. Hasilnya ya. Kita pulang, ya. Kita berdoa dipimpin oleh ayo Ruri. Sebelum pulang, teman-teman mari kita berdoa supaya menurut agama. Berdoa dulu. Yuk, siapkan. Berdiri.